Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang lanjutan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak Nadiem selaku pemohon. Kubu Nadiem menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, untuk memberikan keterangan terkait dengan pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam sidang, Khairul mempertanyakan alat bukti untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurutnya, hingga kini belum ada bukti jelas yang menunjukkan adanya kerugian negara. Khairul menegaskan penetapan tersangka kasus korupsi tidak bisa dilakukan jika belum ada hasil audit resmi dari lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Yang disampaikan dalam persidangan tadi menggambarkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki itu belum berkenaan dengan bukti-bukti yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Tadi termohon mengemukakan ada 117 saksi. Nah, keterangan saksi tidak membuktikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara harus dideklar oleh BPK, harus dilakukan oleh tim audit negara. Nah, ini yang menjadi crucial point gitu ya. Jadi boleh saja sudah ada alat bukti, boleh saja alat buktinya lebih dari 2. Tapi kalau tidak ada relevansinya dengan pembuktian kerugian negara, maka belum ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Sebelumnya, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka korupsi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 4 September lalu. Nadiem diduga telah menyepakati dan memerintahkan penggunaan laptop Chromebook sebelum pengadaan dimulai. Pengadaan laptop Chromebook menjadi bagian program digitalisasi pendidikan 2019 hingga 2022. Ada 5 tersangka dalam kasus ini dan kerugian negara diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Dan hari ini, Saudara, sidang pra-peradilan gugatan status tersangka korupsi laptop Nadiem Makarim kembali dilanjutkan. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Nanda Aprilia dan juru kamera Feritska Immanuel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Nanda. Nanda, setelah sidang sebelumnya pihak Nadiem selaku pemohon ini mengajukan saksi untuk pembuktian. Lalu hari ini agenda sidangnya seperti apa? Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Betul sekali, kemarin di sidang lanjutan pra-peradilan untuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah pembuktian dari pihak pemohon, artinya dari pihak Nadiem Makarim. Pembuktiannya dilakukan dengan cara menghadirkan ahli hukum pidana yakni Profesor Khairul Huda berserta juga dengan berkas-berkas atau dokumen yang merupakan keputusan selama Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Ada sebanyak 186 dokumen kemarin yang juga turut disertakan. Nah, agenda hari ini, Adis dan juga saudara, adalah agenda untuk mendengarkan dari pihak termohon, artinya dari jaksa dari Kejaksaan Agung. Jadi artinya nanti jaksa dari Kejagung akan membuktikan apa-apa saja tuduhan yang memang menjadi landasan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Karena tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka ini diakui oleh jaksa dari Kejagung. Setidaknya mereka memiliki 4 alat bukti yang dimana ini juga diatur berdasarkan dari pasal 184 KUHP. Salah satunya beberapa diantaranya adalah alat bukti surat, alat bukti saksi. Nah, ini yang kemarin kalau saya cermati yang menjadi sorotan pada saat pembuktian dari pihak pemohon atau dari pihak Nadiem Makarim. Ahli yang dihadirkan dalam muka sidang kemarin ditanya banyak oleh pihak Nadiem terkait dengan keabsahan alat bukti. Yang pertama, alat bukti surat yang memang diakui sebelumnya dari pihak jaksa penyidik Kejagung bahwa alat bukti surat ini berdasarkan dari hasil audit BPKP yang dimana mereka sudah melakukan ekspos pada beberapa hari sebelumnya sebelum penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Nah, surat ini, alat bukti surat ini, Adisti, dipertanyakan oleh pihak pemohon Nadiem Makarim kepada ahli kemarin. Artinya kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli Khairul Huda bahwa dengan adanya alat bukti surat ini dinilai masih kurang kuat berdasarkan landasan hukum. Karena kenapa? Karena surat yang dikantongi oleh jaksa dari Kejagung adalah
surat yang memang dikeluarkan hasil audit dari BPKP. Sedangkan kalau menurut keterangan dari ahli yang harus mendeklar sah secara hukum adalah berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPK. Itu salah satunya Adisti dan juga saudara. Nah, kita akan cermati, kita akan lihat bersama nantinya juga akan dikeluarkan BAP pemeriksaan Nadiem Makarim ketika memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang menjadi pertanyaan juga oleh pihak Nadiem Makarim karena kuasa hukum menyebut bahwa Nadiem setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak ada pemeriksaan ia sebagai tersangka, bahwa padahal ada alat bukti saksi yang di sini adalah merupakan saksi-saksi yang memang sebelumnya tidak dikonfrontir ataupun tidak dikonfirmasi terhadap Nadiem Makarim setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang jadi pertanyaannya juga. Kita akan lihat bagaimana nanti BAP, kemudian juga alat bukti lainnya, setidaknya ada 4 alat bukti yang memang sudah dikantongi oleh jaksa dari Kejagung dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Adisti. Oke, baik, kita akan lihat nanti seperti apa jalannya sidang pra-peradilan dari Nadiem Makarim yang menggugat status tersangkanya terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Fedriska Immanuel melaporkan langsung.